Kalau kompresor overhead, bisa nggak karena faktor olinya? Nah, jadi ini ada pertanyaan dari teman kita, dia menanyakan bahwa kompresor AC-nya overhead ya, panas ya, terlalu panas. Jadi bisa nggak karena faktor oli? Oli. Jawabannya bisa ya teman-teman, bisa, bisa banget. Karena di dalam kompresor itu kan ada komponen apa? Mekanik layaknya sebuah mesin. Itu butuh pelumas ya untuk bekerja secara maksimal. Kayak mobil kita aja, mobil motor ya. Itu harus diisi oli ya, harus ada oli. Dan oli itu diganti secara berkala, beda, tapi beda dengan AC ya. AC nggak perlu diganti secara berkala ya jika dipasang secara benar ya di AC-nya, kecuali emang nggak divakum ya, nggak divakum ya, itu harus ganti oli. Nah, oli ini karena faktor oli, bisa nggak? Bisa. Jadi makanya adanya perlu yang namanya ya, jadi ini kompresor ya. Kompresor di dalam ini kan ada mesin, layaknya mesin bekerja. Nah, ini di bawahnya ada oli ya, ada oli untuk melumasi si apa mekanik yang ada di dalam komponen yang ada dalam kompresor ini. Kalau olinya rusak atau habis, otomatis si kompresor ini bekerja, komponen yang ada di dalam kompresor ini ya, gesek-gesekannya itu ya bikin panas ya, bikin panas mesin ya, kompresor ini panas, airnya overhead ya, panas, overhead, ampere naik. Kalau dibiarin terus terus menerus ya jebol ya, kompresornya rusak. Kalau di AC oli itu biasanya kalau habis ya, kalau habis biasanya itu karena ada kebocoran ya, sama kayak freon ya. Jadi kalau nggak ada kebocoran, oli itu nggak akan habis. Nah, habisnya oli ini biasanya kalau ada kebocoran itu akan keluar barengan sama si freon ya. Begitu freon keluar itu biasanya membawa oli ya. Makanya salah satu teknik atau metode mencari kebocoran itu melihat jejak oli yang ada di sekitar pipa, evap, kondenser. Kalau terus menerus dibiarin bocor, itu dibiarin, isi freon bocor lagi, isi freon bocor lagi, terus olinya terbawa lagi, akhirnya habis ya, habis oli kompresor ini. Nah, kompresor yang kehabisan oli terus dipaksa bekerja ya, panas ya, panas, lama-lama jebol. Terus yang bikin overhead juga olinya rusak ya, olinya rusak. Misalkan nggak dipakum, olinya terkontaminasi dengan air, uap air, udara. Nah, itu bisa bikin overhead ya, overhead si kompresor. Banyak sih sebenarnya yang bikin kompresor AC itu overhead ya. Karena unit terlalu kotor bisa ya, kelewat kotor ya, udah 3 bulan ke atas gak dicuci, itu bisa bikin overhead kompresor. Tadi oli, lalu ini kapasitor ya, kapasitor rusak ini juga bisa overhead karena ampere naik ya. Kalau kapasitor ini rusak, ampere pasti naik. Kalau ampere naik berarti melampaui kerjanya apa, kompresor ini jadi panas ya. Lalu penyebab overhead lagi, voltase, tegangan ya, tegangan yang tidak stabil. Kalau di Indonesia itu standar listrik kita itu 220 ya, 220. Kalau misalkan kompresor ini dipaksa bekerja di bawah angka itu, misalkan 140, 150, 160 voltase ya atau tegangannya, maka kompresor juga akan panas ya, jadi panas. Lalu apalagi kebanyakan freon. Nah, kebanyakan freon juga bisa ya bikin kompresor panas atau overhead ya, overhead. Karena apa? Karena kalau misalkan
freonnya itu anggaplah R22 ya. R22 itu tekanan idealnya itu di angka 60 sampai 70 atau 80 ya. 80. Lalu ampernya misalkan setengah PK itu 1,9 misalkan ya. Nah, kita kebanyakan isi freonnya. Misalkan kita isi di angka 90 atau 100, otomatis ampere juga naik ya. Jadi ampere itu naiknya berbarengan dengan freon ya, tekanan freon. Jika tekanan tinggi maka ampere juga ikut tinggi ya. Nah, jika ampere tinggi maka kompresor juga nggak kuat ya, ke overload ya. Panas, kompresor jadi panas. Itu juga bikin overhead. Itu penyebab-penyebab kompresor itu jadi panas, kelewat panas ya. Cuman intinya pertanyaannya dari teman kita ini, kompresor overhead itu karena faktor oli, bisa nggak? Ya bisa ya, bisa banget karena faktor oli ya. Oli itu ya karena ya fungsi oli itu ya untuk melumasi komponen yang ada di dalam kompresor ini ya, agar bekerja layaknya sebuah mesin ya, bisa bekerja layaknya sebuah mesin ya. Sama kayak motor kita aja, mobil kita ya, motor olinya kehabisan oli, misalkan kehabisan oli terus dipaksa kita jalanin terus ya rontok ya, mesinnya rontok. Atau mobil kita kehabisan oli, dipaksa bekerja, dipaksa nyala, dipaksa jalan ya rontok juga, jebol ya mesin mobil kita. Sama kayak AC, kalau olinya habis ya jebol, dipaksa terus bekerja. Nah, di sini juga gue mau ngasih tahu kalau isi oli kompresor, teman-teman biasain oli isinya di sini ya, nih lewat pipa pipa tekan ya, pipa pressure yang ini nih, yang di atas ya, di atas kompresor ini nih. Ini kan ada las-lasan, di las aja, lagi di las dibuka ya, itu kan lasannya meleleh, kalau dipanasin lagi cabut, terus masukin di sini oli ini. Nah, masukinnya itu pakai plastik ya, plastik 3/4 atau setengah PK itu, ikat di sini, ikat pakai karet, terus tekan. Jangan lewat ini ya, jangan lewat pentil ini. eh, ada juga yang ngajarin itu sistem pump down ya, isi oli sistem pump down lewat pentil ini. Cuman kalau lewat pentil ini, dia nanti larinya si oli ini akan ke sini, ke akumulator ini ya. Nih, pentil ini kan lari ke sini, pipa hisap ya, pipa hisap. Jadi nanti si olinya akan dihisap terus masuk ke akumulator ini. Itu eh, kurang bagus ya. Jadi yang bagusnya itu emang lewat sini ya, pipa tekan ini yang atas ini. Itu kalau oli. Nah, isi olinya sesuai dengan kompresornya ya, jangan pakai misalkan R22 pakai oli R32 atau kebalikannya. Jangan ya, pakailah oli yang sesuai dengan speknya. Misalkan kompresor itu R22 ya pakai oli R22. Kompresor itu R32 atau R410 ya pakai R32 atau R410 ya. Jadi sesuai dengan speknya. Oli itu penting ya, oli penting. Kalau sayang kompresornya ya, kompresor itu sebuah komponen atau bagian paling penting di AC ya. Itu ibaratnya kalau kita tuh jantung ya, jantungnya. Kalau indoor itu otaknya, dan si kompresor ini jantungnya. Bayangin kalau jantungnya nggak bisa kerja ya udah mati ya, mati total. Karena ya AC itu pendingin, sebuah pendingin ya. Pendingin itu yang bekerja untuk mendinginkan, memompa freon itu ya si kompresor ini. Jadi jagalah kompresornya ya, cuci rutin per 2 bulan 3 bulan sekali maksimal ya, cuci rutin agar kompresor ini nggak overhead, nggak panas ya, nggak panas. Kalau kompresor itu kelewat panas, overhead, terus dipaksa terus bekerja, terus paksa terus bekerja, nanti jebol ya, lama-lama jebol kompresornya. Dan kompresor itu mahal ya,
kompresor adalah bagian yang paling mahal di AC. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kompresor overhead karena faktor oli itu sangat mungkin ya, sangat mungkin. Oke, terima kasih.